Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya juga ketularan. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yang terhormat Bapak Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri, Bapak Dr. Zainul Arifin, yang saya hormati Bapak sesepuh kita, Bapak Haji Samsul Azhar, yang saya hormati seluruh jajaran keluarga besar Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri, yang semoga Allah senantiasa melimpahkan karunia dan rahmatnya. Puji syukur, alhamdulillah, selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya. Salawat juga salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Di pagi hari ini, pagi yang cerah ini, kita akan sedikit mengkaji soal fikih air, tentang urgennya air, apa itu air, kemanfaatannya apa saja, cara pengelolaannya seperti apa, dan lain-lainnya. Di dalam kitab pedoman kita, Putusan Muhammadiyah, Putusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bukunya seperti ini ya, Himpunan Putusan Tarjih, itu ada di halaman 293 tentang fikih air versi Muhammadiyah. Ada hal-hal penting ternyata yang harus kita perhatikan yang berkaitan dengan air ini. Yang pertama adalah dimulai dari pengertian air. Air yang secara umum berupa cairan yang bening dan tembus pandang, merupakan sumber daya alam yang sangat vital, sangat diperlukan dan menentukan keberlanjutan kehidupan di muka bumi. Secara mendasar, air menjadi kebutuhan pokok makhluk hidup, terutama untuk minum. Terkait dengan itu, air dapat dipilih menjadi dua: air yang dapat diminum dan air yang tidak dapat diminum. Jadi pengertian air. Kemudian di dalam Al-Quran, biasanya Al-Quran itu kalau menyebut sebuah nama, entitas apa begitu, misalnya air ini, kalau semakin banyak pengulangannya, itu biasanya menunjukkan pentingnya
entitas itu sendiri. Misalnya air itu disebut di dalam Al-Quran, baik itu dengan menggunakan ma atau alma, ya. Ma'un itu artinya air, alma ya air juga. Ma itu air yang masih bersifat umum, tapi kalau alma itu air yang sudah diketahui, sudah dikenal. Dalam Al-Quran disebut sebanyak 63 kali. Kemudian air dalam pengertian apa ya? Yang menunjang air ya. Contoh mator itu air hujan. Memang tidak menyebut air di dalam Al-Quran, tapi mator. Mator itu disebut di dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Kemudian yang lain lagi yang juga masih berkaitan erat dengan air. Ainun atau uyun jamaknya. Uyun itu artinya sumber air atau mata air. Di dalam Al-Quran disebut sebanyak 21 kali. Kemudian yanbu atau yanabe, ini artinya juga mata air juga. Jadi ain, uyun itu artinya apa? Artinya juga mata air. Yanbu atau yanabe artinya juga mata air. Yang yanbu atau yanabe itu disebut 2 kali dalam Al-Quran. Sedangkan nahrun atau anhar yang artinya itu sungai. Berantas itu adalah nahru berantas. Bentuk jamaknya anhar. Dalam Al-Quran disebut sebanyak 41 kali. Ya. Maaf. Yang anhar atau nahrun tadi 58 kali. Sedangkan bahrun itu laut. Bihar, jamaknya bihar, itu disebut sebanyak 41 kali. Sehingga jika ditotal sedemikian banyaknya pengulangan penyebutan menyangkut masalah air di dalam Al-Quran, ini menunjukkan betapa air itu adalah entitas atau benda yang amat sangat penting. Penting untuk apa? Untuk kehidupan kita ini. Di samping mengisyaratkan sebuah keharusan untuk memperhatikan hal-hal yang disebut berulang-ulang dalam Al-Quran itu mengisyaratkan pula agar dilakukan penelitian. Ya. Penelitian, lalu pemanfaatan semaksimal mungkin, dan pemeliharaan yang jelas. Jadi pengulangan itu tadi itu bertujuan, dan ini memang merupakan kesepakatan para ulama tafsir menyimpulkan bahwa apabila suatu nama, suatu benda disebut berulang-ulang di dalam Al-Quran, itu menunjukkan pentingnya benda tersebut. Maka berarti air itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting bagi kehidupan kita ini. Di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 21, Allah berfirman, yang artinya
Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Az-Zumar ayat 21. Ayat ini sekaligus memberikan sebuah berita atau ilmu pengetahuan bagi kita bahwa sumber-sumber yang ada di bumi kita ini ternyata asalnya dari air hujan itu. Air hujan asalnya dari air permukaan. Air permukaan tanah mengalami penguapan, jadi awan, kemudian ditiup oleh angin ke sebuah tempat yang tandus. Lalu tempat yang tandus itu disirami oleh air uap tadi, jadilah subur. Kalau itu terjadi terus-menerus, maka di bumi itu ada rongga, ada bebatuan yang di bawahnya ada rongganya dan lain sebagainya, atau pepohonan yang kemudian menyerap air ini dan jadilah kemudian sumber mata air di dalam bumi ini. Ya, seorang pakar tafsir Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kasyaf menyatakan bahwa sumber air yang ada di bumi berawal dari hujan. Menurutnya air hujan itu kemudian mengisi bebatuan dan relung-relung bumi di pegunungan, kemudian mengalir ke berbagai arah sesuai keperluan makhluknya, seperti halnya urat nadi yang ada di dalam tubuh menjadi jalan aliran darah bagi kehidupan. Ya, jadi siklus air itu selalu begitu. Air permukaan bumi, termasuk air laut, itu adalah air permukaan bumi menguap, kemudian jadi awan, ngumpul jadi awan itu kemudian ditiup oleh angin, lalu akan mengarah ke sebuah tempat, lalu di situ airnya akan jatuh dan kemudian menjadikan tanah itu menjadi subur. Demikian pula di dalam surah Fatir ayat 9 Allah berfirman yang artinya, dan Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati, yang tandus, lalu dengan hujan itu kami hidupkan bumi setelah mati. Seperti itulah kebangkitan itu. Demikian pula di dalam surah Al-Qamar ayat 11 dan 12. Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi menyemburkan mata air, maka bertemulah air-air itu sehingga meluap menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan. Di dalam surah At-Tariq ayat 11 Allah juga berfirman yang artinya, demi langit yang mengandung hujan yang kembali, karena menggunakan wasama idzatir roja, ar-roja, roja'a yarji'u itu kembali, pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ar-roja. Tapi di dalam terjemahan Al-Quran, wasama idzatir roja, ar-roja itu adalah hujan. Karena memang ternyata hujan itu ya begitu siklusnya, muter, ya, muter. Dari air permukaan bumi nguap nanti jadi hujan, turun hujan, masuk ke tanah. Dari tanah nanti ada yang kemudian tertampung di tanah dalam kapasitas terbatas. Tapi kalau
berlebihan ya jadi tidak baik, jadi banjir dan lain sebagainya. Ya, rojak berarti kembali. Hujan dinamakan rojak dalam ayat ini karena hujan itu berasal dari uap yang naik dari bumi ke udara, kemudian turun ke bumi lagi, kemudian kembali ke atas, dan dari atas kembali ke bumi lagi. Begitulah seterusnya. Ini kalau kita memikirkan soal itu, Masya Allah, kekuasaan Allah, keagungan Allah itu memang luar biasa. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam sebuah penelitian juga ternyata segala sesuatu itu juga asalnya dari air ternyata. Allah menciptakan makhluk-makhluknya itu asalnya dari air. Di dalam Al-Quran surah An-Nur, surah Al-Anbiya ayat 30. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Allah menciptakan segala sesuatu itu ternyata dari air. Kita ini ternyata 50% lebih terdiri dari cairan, ya, yang terdiri dari apakah darah itu sendiri, ingus atau apa yang ada di persendian-persendian itu, cairan-cairan yang untuk pelumas persendian-persendian, ya, dan lain-lain. Jadi kita ini sekitar 60%-nya adalah terdiri dari air atau cairan. Fungsi air menyangkut masalah pengelompokan air dulu, ya. Pengelompokan air itu ada dua, ditilik dari rasa. Satu tawar, dalam bahasa Arabnya furat, dan yang kedua adalah pahit, ujaj. Jadi ada yang tawar, ada yang asin atau pahit. Dalam surah Fatir ayat 12 Allah berfirman yang artinya, dan tidak sama antara dua lautan, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin, lagi pahit. Surah Fatir ayat 12. Kalau ditilik dari warna, maka air itu juga ada dua. Ada yang jernih, ya, tidak berwarna, dan ada yang berwarna, budak. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 86, yang artinya, hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya atau melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukannya suatu kaum yang tidak beragama. Ya, ini pengelompokan air berdasarkan rasa dan berdasarkan warna. Sekarang fungsi air. Fungsi air. Yang pertama, air berfungsi sebagai sumber kehidupan. Asal mula dari segala makhluk hidup adalah air. Ayatnya tadi sudah saya bacakan. Di samping juga surah An-Nur ayat 45. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Menurut Al-Baidawi,
Sebagian besar komposisi fisik hewan termasuk manusia adalah air. Dan air merupakan kebutuhan pokok kehidupannya. Tanpa air segala sesuatu yang hidup tidak dapat melangsungkan kehidupannya. Ya. Yang pertama fungsinya adalah itu. Yang kedua, berfungsi menjadi kebutuhan pokok makhluk hidup. Tanpa asupan air yang memadai, semua makhluk hidup akan mati dalam beberapa hari. Ya. Tapi dengan air, baik manusia maupun makhluk-makhluk atau binatang-binatang bisa hidup ya dengan air, meskipun tidak makan beberapa hari, binatang atau manusia masih bisa hidup. Tapi tanpa air, meskipun makan, tapi tanpa air, maka tidak berumur panjang. Di dalam surah An-Nahl ayat 10 dan 11, Allah berfirman yang artinya, Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu menggembalakan ternak, dengan air hujan itu Dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Ya, yang pertama tadi adalah sumber kehidupan. Yang kedua adalah kebutuhan pokok makhluk hidup. Yang ketiga, air berfungsi sebagai sarana konservasi, pemeliharaan, dan perlindungan tanah. Air dapat meningkatkan kualitas tanah dari kering atau tandus menjadi subur, sehingga bermanfaat bagi kehidupan manusia melalui tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang dihasilkannya. Dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 164, yang artinya apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati. Demikian pula di dalam surah Al-Hajj ayat yang kelima, yang artinya, dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Al-Hajj ayat 5. Kemudian fungsi yang keempat. Jadi fungsi yang ketiga apa tadi? Untuk memelihara kelangsungan tanah, memelihara kualitas tanah. Tidak hanya tanah saja, segala sesuatu yang hidup, yang membutuhkan kehidupan. Merawat, untuk merawat, melestarikan. Yang keempat, air berfungsi sebagai sarana penyucian dan kesehatan, sanitasi, kesehatan. Seperti dinyatakan dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 11, yang artinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu. Untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan sholat, misalnya setiap muslim harus suci, dan di sini air punya peran penting, baik dalam berwudu agar suci dari hadas kecil maupun mandi agar suci dari hadas besar. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka bersucilah atau basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, sampai akhir ayat. Ya,
Ini fungsi yang keempat. Fungsi yang kelima, air dalam volume yang besar seperti sungai dan laut berfungsi sebagai lahan transportasi bagi bahtera yang membawa apa yang berguna bagi manusia. Konon Sungai Berantas ini juga dulunya digunakan untuk alat transportasi. Makanya katanya di sebelah sana itu ada kampung namanya Bandar. Bandar itu memang bandar kapal ya, untuk bersandarnya kapal di sini. Ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 164, dan kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Jadi laut dan sungai juga habitat bagi banyak makhluk yang membawa kemanfaatan bagi pengembangan dan pelestarian kehidupan manusia. Dalam surah An-Nahl ayat 14 Allah berfirman yang artinya, dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar, yakni ikan darinya. Dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Fungsi yang keenam, air. Air dijadikan sebagai simbol kesejahteraan, simbol kemakmuran. Air menjadi simbol untuk surga, ketakwaan, dan rahmat Tuhan. Makanya surga selalu digambarkan sebagai tempat yang dijanjikan bagi orang bertakwa, penuh rahmat Tuhan, karena mengalir di bawahnya aneka ragam sungai. Di mana sungai itu antara lain sungai dari air, air yang tawar, yang sedap dan segar, menghilangkan rasa dahaga. Sungai dari air susu, sungai dari arak yang tidak memabukkan, dan sungai dari madu. Ya, sebagaimana diungkap di dalam surah Muhammad ayat 15, yang artinya perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamr, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Madu murni, tidak ada tambahnya. Kalau ditambahi, ibu-ibu paling tidak suka itu kalau ditambahi di depannya di madu. Yang ketujuh, air sebagai sarana produksi. Air dapat juga berfungsi sebagai sarana dalam produksi biomasa. Ya. Yakni air yang apa itu, berupa zat apa, kemudian diserap oleh akar pohon. Ya. Kemudian akan diurai di dalam tubuh batang pohon itu, yang melalui bantuan sinar matahari dan lain sebagainya. Jadi bertemunya air H2O itu dengan karbon dioksida CO2 dalam zat hijau daun tumbuhan, dan adanya energi matahari, kemudian terjadilah reaksi fotosintesis yang menghasilkan senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon ini kemudian secara fisiologi tumbuhan diubah menjadi berbagai produk biomasa, yaitu bagian kayu, batang, ranting, dan akar, daun, bunga, buah, dan biji. Fungsi produksi tersebut telah digambarkan oleh Al-Quran surah Yasin ayat 80. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau.
maka seketika kamu nyalakan api dari kayu itu. Ya. Fungsi yang kedelapan, air memiliki fungsi energi. Air mampu menggerakkan turbin pada suatu pembangkit listrik tenaga air, PLTA, yang kemudian menghidupkan atau menjalankan generator sehingga menghasilkan listrik. Pada skala kecil, masyarakat pada umumnya dikenal dengan teknologi mikrohidro. Teknologi lain yang membuktikan bahwa air memiliki fungsi energi yakni pembangkit listrik tenaga uap, PLTU. Dan juga kendaraan-kendaraan yang digerakkan dengan energi uap. Jadi fungsi yang ke-8 adalah sebagai sumber energi. Dalam surah Al-Jathiyah ayat 12 Allah berfirman yang artinya, Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Ini beberapa fungsi air yang diketahui oleh kita. Tentu masih banyak fungsi-fungsi yang lainnya. Selain fungsi kontributif itu, Al-Quran juga menjelaskan fungsi destruktifnya, sisi bahayanya. Ya, dalam volume yang besar seperti air banjir dan keadaan berubah rasanya atau berubah warnanya, air dapat membahayakan, bahkan menjadi bencana bagi manusia dan peradabannya. Tentang air banjir yang membawa bencana dapat memisahkan anak dari ayahnya. Ini digambarkan di dalam surah Hud ayat 43. Dia, anaknya menjawab, kisah tentang siapa? Nabi Nuh dan putranya itu. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia, anak itu, termasuk orang yang ditenggelamkan. Adapun tentang air yang berubah rasa atau warnanya karena terkontaminasi oleh senyawa beracun dapat membahayakan manusia diuraikan Al-Quran dalam surah Fatir ayat 12 dan surah Al-Kahfi ayat 86, yang artinya, yang surah Fatir ayat 12, dan tidak sama antara dua lautan, yang ini tawar segar sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Kemudian yang surah Al-Kahfi ayat 86, hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya, atau matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukannya suatu kaum yang tidak beragama. Ya, jadi pada skala yang melampaui batas ambang ideal, maka air juga akan mendatangkan madorot, bahaya. Kemudian, sekarang persoalan pola hubungan antara manusia dan air. Air adalah bagian dari alam. Dan dalam pandangan Islam, alam merupakan sebuah wujud yang tidak berdiri sendiri, namun berhubungan dengan manusia dan realitas lain yang gaib yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam ini diciptakan dengan benar dan dengan tujuan tertentu, bukan karena kebetulan atau main-main. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 73 dan surah Shad ayat 27, juga surah Ad-Dukhan ayat 38. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak, dengan benar.
Surah Al-An'am ayat 73. Surah Shad ayat 27. Wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan sia-sia. Yang surah Ad-Dukhan ayat 38. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya. Oleh karena itu, alam termasuk air mempunyai wujud nyata, objektif, dan bekerja sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku tetap, yang disebut dengan sunnatullah. Dalam istilah agama, ketetapan-ketetapan Allah yang Allah berlakukan di semesta alam ini, yang kemudian kita kenal dengan hukum alam. Hukum alam itu Al-Quran atau agama menyebutnya dengan sunnatullah, yakni hukum-hukum Allah yang Allah berlakukan tetap di semesta alam ini semenjak Allah menciptakan dan tidak akan mengalami perubahan sampai hari kiamat nanti. Itu namanya sunnatullah. Sebagai salah satu dari ketentuan-ketentuan hukumnya, setiap makhluk dengan makhluk lainnya saling berhubungan dalam hubungan yang harmoni dan seimbang. Demikian juga hubungan antara manusia dan alam, khususnya air. Manusia dalam Islam tidak saja diposisikan sebagai hamba Tuhan, seperti diungkapkan di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Lebih dari itu, manusia diposisikan sebagai khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah itu adalah yang mewakili. Yang mewakili itu dalam istilah bahasa asingnya mandatarisnya. Mandatarisnya Allah dalam mengelola semesta alam ini. Manusia diposisikan sebagai khalifahnya atau mandatarisnya di bumi yang bertugas untuk memakmurkannya. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam surah Fatir ayat 39, surah Hud ayat 61 berikut ini. Walladzi ja'alakum khalaifa fil ardi faman kafara fa alaihi kufru. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barang siapa kafir, maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Surah Hud ayat 61. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Istimar. Dari kata ini menjadi ta'mir. Ta'mir. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Istimar, mengangkat manusia itu sebagai takmirnya semesta alam. Ada takmir masjid, itu artinya memakmurkan masjid, pemakmur masjid. Harusnya kalimatnya begitu mestinya. Takmir itu diterjemahkan pemakmur masjid, bukan pengurus. Kalau pengurus itu berarti yang menjadikan masjid itu kurus nanti. Ya, pengurus. Jadi kurus jadi pengurus, yang menjadikan kurus. Dari kata makmur. Ya, baik. Itulah hubungan antara semesta alam ini dengan manusia, atau lebih khusus adalah air tadi itu. Hubungan air dengan manusia. Baik, berikutnya. Ini memang materinya lagi-lagi ini, Ustadz Uji ini memberi materi kepada saya. Ini sebenarnya tidak cukup untuk disampaikan dengan ceramah begini. Karena di sini mengandung pengetahuan ilmiah. Ya. Teori-teori biologis, teori-teori geologis, ya, dan lain-lain. Ini semuanya penting untuk kita fahami bersama, supaya kita di samping akan menumbuhkan rasa mengagungkan Allah,
juga akan menumbuhkan kesadaran untuk bagaimana mengelola apa yang ada di semesta alam ini yang Allah ciptakan untuk kesejahteraan kita ini dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebaik-baiknya. Karena kalau tidak memahami soal ini, terkadang kita sakuwar PDW di dalam memanfaatkan apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Ya, tentang pengelolaan sekarang. Pengelolaan air dalam pandangan Islam. Ini menurut hasil penelitian dari pemerintah, ketersediaan air yang kita miliki bersifat terbatas. Artinya kita tidak memiliki sumber daya air yang tidak akan habis. Jadi suatu saat akan habis. Air yang kita miliki hanya yang ada sekarang ini, di mana kuantitasnya sejak 4 miliar tahun yang lalu sampai hari ini bersifat tetap. Sementara 97,5% air yang kita miliki di bumi adalah air laut yang tidak dapat digunakan untuk air minum. Hanya 2,5% dari air di muka bumi yang merupakan air segar, dan hanya 1% yang tersedia untuk air minum. Adapun 2% sisanya adalah es kutub dan gletser. Ya. Dewasa ini air yang berjumlah terbatas tersebut semakin mendapatkan ancaman. Dunia modern berhadapan dengan perubahan besar yang berpengaruh pada keberlanjutan dan kualitas air, yang pada gilirannya menyebabkan munculnya masalah-masalah serius. Di antara masalah yang terkait dengan penurunan kuantitas dan kualitas air adalah kekeringan, kesenjangan dalam akses dan penggunaan air, berkurangnya produksi pangan, dan konflik perebutan sumber daya air. Karena air itu di dalam kepemilikannya nanti dibagi menjadi 4. Ada kepemilikan yang pertama adalah air yang ada di baskom, ya, atau di bejana, yang apabila dimiliki oleh seseorang, maka orang lain tidak boleh mengambilnya tanpa izin, kecuali dalam keadaan darurat. Ada kepemilikan air yang berupa sumur, ya, sumur air. Ini juga tidak boleh diambil oleh orang lain tanpa izin. Atau boleh juga terkadang, ya, sumur, tetapi dikomersilkan, diperjualbelikan. Ada kepemilikan air yang berupa sungai atau sumber lah, yang sumber atau air itu hanya ada di lingkup terbatas, apakah satu RW atau satu kampung atau satu kecamatan misalnya, atau satu kabupaten atau kota, yang tidak dimiliki oleh orang lain, ya. Ini yang kemudian diatur oleh undang-undang. Ada juga yang berupa sungai, atau sumber yang kemudian sumber atau sungai itu lintas daerah, lintas provinsi, bahkan ada yang lintas negara. Ada kalanya ini yang punya sumber atau yang punya hulu, ya, sungai, yang memiliki hulu sungai itu biasanya meminta imbalan dari daerah-daerah yang berada di hilir sungai, memberikan kompensasi, membayar. Dan ini yang kemudian menyebabkan ketimpangan tadi itu, perebutan, berebut sumber daya air.
Di dalam agama Islam, khususnya Muhammadiyah tampil mendahului yang lainnya, telah membuat sebuah rancangan. Di antaranya adalah Muhammadiyah menggunakan prinsip tauhid. Tauhid adalah fondasi keimanan dan amal kebaikan dalam Islam. Kepercayaan tauhid melahirkan kesadaran bahwa seluruh alam semesta termasuk air diciptakan, diatur dan dipelihara oleh Allah yang Maha Esa. Tauhid mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam termasuk air. Prinsip tauhid kemudian menyediakan visi kesatuan bagi umat Islam. Dengan visi tersebut, umat Islam dapat menyadari bahwa manusia dan air adalah bagian dari alam semesta dan diatur keberadaannya oleh wahyu, sehingga melindungi air menjadi bagian dari kewajiban agama. Dalam surah Al-An'am ayat 162 dan surah Ad-Dariyat ayat 56. Bukan semata-mata tugas keduniawian. Prinsip tauhid menciptakan motivasi agama dan moral yang kokoh untuk melindungi dan mengatur air. Jadi lantaran kita mempunyai dasar ini, prinsip ini, maka ini bisa kita gunakan sebagai landasan untuk mengelola air secara baik. Syukur, adanya ajaran syukur di dalam agama kita. Di dalam surah Ibrahim ayat 7, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumatkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Artinya bahwa jika keberadaan air kita syukuri, artinya kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan, berhemat, ya. Pemanfaatannya juga betul-betul mulai dari yang primer dulu, baru kemudian sekunder kalau masih turah, baru yang terakhir adalah apa? Bukan sermier ya, tersiernya. Dengan skala prioritas seperti itu, maka niscaya la azidannakum tadi, Allah akan menambah kenikmatan. Yang ketiga adalah keadilan, prinsip keadilan. Karena kita diajari untuk berlaku adil, maka ini yang menjadi pengendali kita untuk bagaimana mengelola air secara adil. Yang tadi misalnya sungai, para penduduk yang ada di hulu dengan orang-orang yang tinggal di hilir sungai, supaya sama-sama mendapatkan air bagaimana? Ini semuanya diterangkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Ya, pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu duduk, di sebelah kanannya ada laki-laki Badui, di sebelah kirinya ada Abu Bakar. Ya. Ketika Rasulullah meminum air di bejana, karena waktu itu air di daerah sana kan memang sangat minim. Beliau minum, lalu diletakkan kembali air itu. Lalu Umar Ibnul Khattab merasa kingkugek, sisa air yang ada di gelas kingkugek diberikan kepada orang laki-laki Badui, orang pedalaman ini. Maka Umar mengatakan, wahai Rasul, berikan minuman itu kepada Abu Bakar. Maka Rasulullah ternyata memberikan air itu kepada lelaki Badui itu. Seraya mengatakan, berilah orang yang berada di sebelah kananmu lebih dulu. Jadi mengutamakan sebelah kanan. Ternyata di dalam keterangannya para pakar hadis, Rasulullah tidak semata-mata mengajarkan untuk memberikan sesuatu kepada orang yang di sebelah kanannya.
Di situ ada nilai utamakan orang yang lebih membutuhkan. Ya. Jadi ini prinsip keadilan. Ini Abu Bakar ini kan pejabat ini. Jadi sudah tercukupilah kebutuhannya. Sedang ini Arab Badui ini orang kampung miskin, ya, maka hendaknya didahulukan, dipenuhi kebutuhannya lebih dulu. Ini menunjukkan prinsip keadilan harus diterapkan. Maka di dalam undang-undang negara Indonesia ini yang mengatur tentang soal air ini sudah dibakukan, ya. Perusahaan-perusahaan yang memang mengelola air itu telah ditetapkan regulasinya. Bahkan termasuk ini rumah sakit kita juga kan ada izin izin penggunaan air tanah. Ini karena memang ada aturan seperti itu, karena air harus dinikmati oleh semuanya. Semuanya harus mendapatkan kebutuhan yang sangat asasi ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya hormati, penting kiranya sebenarnya bagaimana kita melatih, mendidik, ya, membiasakan diri untuk berperilaku baik terhadap air dalam pemeliharaan air ini. Ada latihan atau untuk membiasakan diri sebagai pribadi, membiasakan diri sebagai kelompok, ya, membiasakan diri sebagai komunitas atau negara, ya. Itu harus dibiasakan supaya perilaku untuk melestarikan semesta alam ini, khususnya air, itu akan ya tumbuh dengan sendirinya. Tidak ada keran yang kemudian bocor lalu dibiarkan terus mengalir airnya. Ini merupakan pendidikan individu. Menggunakan air secukupnya. Kalau berwudu tidak berlebihan, mandi juga demikian, minum, ya, menggunakan air yang memang layak untuk diminum, dan seterusnya. Itu semuanya telah diatur. Jadi level individu, level masyarakat, level dunia usaha, level pemerintah, ada pelatihannya, pembiasaan yang harus dilatihkan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ini lebih kurang yang dapat saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Yang intinya bahwa air harus kita manfaatkan secara baik dan benar, pemeliharaannya, ya, dan kita membiasakan diri untuk bagaimana memperlakukan air supaya air itu betul-betul efisien pemakaiannya, ya, dan efektif, tepat guna. Ini saya kira yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan mendatangkan manfaat. Ini sudah jam 9 lebih nampaknya. Untuk itu, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberikan tanya jawab terlebih dahulu. Oh iya. Kami silakan kepada teman-teman untuk bisa mengajukan pertanyaan. Monggo untuk bisa mengangkat tangan terlebih dahulu. Apa ini yang ditanyakan ini? Monggo, kami persilakan. Masuk dia.
mohon ibu-ibu jangan beranjak ya. Ini yang paling penting di sini ya. Cuma sebelumnya ya, kalian jangan monggo bisa sholat untuk kita terakhir ya. Jangan meninggalkan majelisnya terlebih dahulu, oke? Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Edi, oh iya Mas Edi. Ini tadi iseng-iseng mau tanya aja. Oh, tanyanya iseng ya. Iya. Oke, silakan Mas Edi. Kalau seandainya hukum air, sebenarnya kan air putih itu didapat secara gratis. Iya, Tapi kok dijual kan Mas Edi? iya. Tapi kok dijual ya? Tapi kok dijual? Ya. Nah itu Sudah cukup ya dan itu pertanyaannya itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah saya singgung menyangkut masalah kepemilikan air tadi ya. Jadi air itu ada yang dimiliki secara mutlak. Misalnya tadi itu air yang dalam bejana. Jadi membeli air seperti di ini, botol seperti ini. Ini kalau saya miliki dengan cara membeli atau mendapatkan, kemudian saya jual, maka sah. Ya. Tapi kalau air itu merupakan air yang ada di mana? Sumur di ladang misalnya. Bukan peribahasa itu. Apabila ada sumur di ladang, sudah tentang regulasi air milik pribadi yang ada di dalam ember atau baskom yang sudah dimiliki dan sudah menjadi hak pribadi. Air kategori ini tidak dapat digunakan oleh orang lain kecuali karena adanya situasi darurat seperti sedang kehausan. Yang kedua, air milik pribadi yang ada di tempayan, sumur dan mata air di sekitar rumah atau tanah pemiliknya. Air ini adalah hak pribadi pemiliknya. Namun masyarakat umum dapat memanfaatkannya untuk kepentingan konsumsi atau untuk minum hewan ternak dengan terlebih dahulu meminta izin. Menurut Ibnu Qayyim, air milik pribadi oleh pemiliknya dapat dijadikan komoditas yang dijual untuk memperoleh keuntungan. Ya, masuk kategori ini. Ini tadi mungkin hasil dari air yang di tanah milik. Saya punya tanah, di tanah itu ada sumur, sumurnya disedot airnya, ya, lalu dibikin air layak minum seperti ini, dikemasi, dijual, boleh, ya, boleh, menjadi komoditas saya. Yang ketiga, air yang terdapat dalam sungai yang dimiliki oleh sebuah komunitas atau masyarakat tertentu. Di Indonesia sebagai negara tropis basah dapat dijumpai mata air kecil yang ada di pegunungan. Air seperti ini dapat digunakan oleh orang lain di luar masyarakat pemiliknya untuk konsumsi, namun tidak boleh untuk irigasi atau pertanian karena mengurangi secara signifikan hak pemiliknya. Yang keempat, air yang ada di sungai besar seperti sungai Efrat, Nil, sungai Musi, Citarum, Mahakam. Yang ketiganya ini ada di Indonesia. Atau mata air lainnya yang berskala besar. Air yang terdapat dalam sungai dan mata air besar ini tidak dapat diprivatisasi, akan tetapi menjadi milik umum.
Air yang terdapat dalam jenis keempat inilah yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 disebutkan tidak dapat diprivatisasi. Ini mungkin yang dimaksud dengan Mas Edi tadi itu. Ya, yang ini memang tidak bisa, air yang dihasilkan diambil dari laut, nah ini tidak boleh dikomersilkan yang ini. Tapi air yang diperoleh dari area miliknya tadi itu, tanah miliknya, ini yang boleh diperjualbelikan. Itu ya, disebutkan tidak dapat diprivatisasi. Bunyi undang-undang tersebut begini: bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ini saya kira sudah jelas ya. Jadi boleh diperjualbelikan asalkan ini memang diperoleh dari lahan miliknya, lahan milik pemiliknya tadi. Api dan air memang secara dasar tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Api dan air. Tapi kalau api tadi itu diperoleh dari tempat yang memang areanya, itu boleh diperjualbelikan. Ya, begitu. Cukup. Baik, Ustaz, ini ada satu pertanyaan sedikit. Nah, Ustaz, sumber akhir saya mintakan tanggapan dari peserta ibu-ibu ya tentang materi yang telah disampaikan ya. Terus kami mohon berikan contoh sikap bijak kita terhadap air ketika berada di lingkungan rumah sakit Muhammadiyah dan di eksternalnya. Nanti saya tunjuk Mbak Fida ya. Materi kami ke sedikit dulu ya. Untuk Mbak Bika nanti berikan tanggapan tentang materi yang disampaikan dan berikan contoh sikap bijak kita terhadap air ketika di lingkungan rumah sakit Muhammadiyah dan ketika eksternal di masyarakat. Oke, bentar saya dulu. Bentar ini ke Mbak Bika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau saya tanyakan tentang air kemasan, Pak. Iya. Pada saat kerja bakti ada orang mengantarkan minuman, yang di situ berupa air kemasan, kudus. Nah, setelah kita selesai kerja bakti, air mineral itu masih ada tetap di situ. Nah, pada saat saya jaga malam, tetap air di situ karena saya ngambil ini air mineral yang ada itu tadi. Nah, ini hukumnya gimana, Kak? Saya harus mencari orangnya untuk izin ambil minum atau langsung diperbolehkan? Terima kasih. Iya. Sebaiknya memang sih izin kepada yang memilikinya. Ya. Tetapi kalau di lingkungan kita hal demikian sudah menjadi hal yang wajar. Artinya ketika air itu masih tersisa di situ dan umumnya orang-orang ngambil itu juga tidak mempersoalkan. Artinya sudah terbiasa seperti itu. Untuk hal-hal seperti ini ya, untuk hal-hal seperti ini. Maka ada istilah di dalam kaidah usul fikih itu al-adatu muhakkamah. Kebiasaan itu akan bisa dijadikan sebagai hukum juga, sebagai ketetapan juga. Ini untuk hal-hal yang sebatas semacam itu loh ya. Bukan hal-hal soal ibadah. Ini tentang muamalah. Maka tidak masalah apabila tidak meminta izin kepada pemiliknya. Ya. Asalkan ya itu tadi, itu sudah mentradisi. Biasa kok enek banyu turah, ya, apa kopi turah, atau makanan turah, siapa saja yang membutuhkan ngambil tanpa izin, tidak masalah. Ingat yang dimaksud itu, apa ingat ya? Ya, cukup, oke.